Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat dosen pembimbing yaitu Ibu Kusdarini SIP MPA dan Karati SAP MAP. Perkenalkan, nama saya Rahmadini dengan NIM 2210843048. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, adapun dari latar belakang yaitu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menjadi fondasi stabilitas sosial dan aktivitas masyarakat. Di Kabupaten Tanah Datar, pelanggaran ketertiban umum masih ditemukan seperti pedagang kaki lima di fasilitas umum, parkir liar, serta gangguan ketentraman lainnya. Data kegiatan penertiban Satpol PP tahun 2022 sampai 2025 menunjukkan sebanyak 547 kegiatan dengan jumlah yang bervariasi setiap tahun. Ketertiban umum merupakan prasyarat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Peran ini menuntut adanya strategi yang tepat dan efektif agar pelaksanaannya penertiban dapat berjalan optimal serta mampu menjawab berbagai permasalahan yang terjadi. Adapun fenomena empiris dan teoritisnya. Data kegiatan di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara intensitas penertiban dengan capaian ketertiban umum. Pada periode 2022 sampai 2025 tercatat sebanyak 547 kegiatan penertiban dengan rincian 156 kegiatan pada tahun 2022, 162 kegiatan pada tahun 2023, dan 84 kegiatan pada tahun 2024, serta 115 kegiatan pada tahun 2025. Pada tahun 2024 juga tercatat 382 kali patroli, 540 kali pengamanan, dan 20 kali pengawalan. Besarnya intensitas kegiatan tersebut belum sebanding dengan capaian ketertiban umum, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan kegiatan dengan hasil yang dicapai. Terdapat tiga hambatan struktural yang dihadapi dalam pelaksanaan ketertiban umum. Hambatan pertama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, di mana jumlah personel Satpol PP hanya sekitar 63 orang untuk mengawasi 14 kecamatan, sehingga tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan. Hambatan kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana operasional, serta kendaraan patroli dan alat komunikasi yang belum memadai. Hambatan ketiga yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang ditandai dengan minimnya pelaporan pelanggaran serta rendahnya kesadaran dalam mematuhi peraturan daerah. Meskipun Satpol PP telah menerapkan berbagai upaya seperti patroli rutin, penertiban pengamanan, pengawalan, dan pembinaan kepada masyarakat, capaian ketertiban umum masih belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara strategi yang diterapkan dengan kondisi di lapangan serta kelemahan dalam pelaksanaan dan pengendalian strategi. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Selanjutnya, manfaat teoritis. Diharapkan dapat menambah referensi akademik terkait strategi Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
serta memberikan gambaran yang mengenai kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, manfaat praktis, yaitu memberikan masukan dan rekomendasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka, studi penelitian yang relevan. Yang pertama, Asri Revi Januardi dan Mayarni 2021. Berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan ketertiban umum di trotoar Jalan Jenderal Sudirman. Selanjutnya, Sambas Junaidi 2023 yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, Aska Naila Faiza tahun 2023 yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dalam penanganan pengemis sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Dan Aprilia Maulidan Hermansyah tahun 2024 dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Penertiban Dagang Kaki Lima oleh Satpol PP dan dampaknya terhadap ketentraman publik di Kota Padang. Selanjutnya, teori penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori strategi oleh Richard P. Rummel dengan 3 variabel, yaitu yang pertama diagnosis, kedua kebijakan penuntun, dan yang terakhir tindakan koheren. Selanjutnya, skema pemikiran bisa dilihat dari paparan tabel tersebut. Selanjutnya, definisi konsep. Adapun definisi konsep yang pertama, strategi adalah rencana tindakan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Kedua, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah perangkat pemerintahan daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, ketertiban umum ialah kondisi kehidupan masyarakat yang tertata, aman, dan terkendali sehingga aktivitas dapat berjalan dengan nyaman. Dan yang terakhir, ketentraman masyarakat adalah keadaan sosial yang damai dan stabil sehingga masyarakat dapat beraktivitas tanpa gangguan keamanan. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, diagnosis atau penegasan tantangan. Indikatornya yaitu identifikasi bentuk pelanggaran ketertiban umum dan pemetaan wilayah rawan pelanggaran. Cara mengukurnya yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum. Indikator yang kedua yaitu analisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran. Cara mengukurnya ialah juga mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum yang sering terjadi serta mendeskripsikan wilayah prioritas penertiban dan faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, kebijakan pengarah. Kebijakan dan indikatornya yang pertama, kebijakan dan aturan dalam penanganan pelanggaran Perda atau SOP serta strategi pendekatan kepada masyarakat. Yang kedua, penentuan prioritas penertiban. Cara mengukurnya dengan cara menganalisis regulasi dan kebijakan yang digunakan Satpol PP dalam penanganan pelanggaran serta mendeskripsikan pendekatan dan dasar penentuan prioritas penertiban. Dan yang terakhir ialah tindakan koheren. Indikatornya yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan penertiban di lapangan, dan yang kedua koordinasi antara instansi dan konsistensi pelaksanaannya. Cara mengukurnya ialah mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan penertiban Satpol PP di lapangan serta menganalisis koordinasi antara mengkoordinasi antar instansi dan konsistensi pelaksanaannya. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian, yaitu yang pertama pendekatan penelitian dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Selanjutnya, teknik pemilihan informan.
Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik recursive sampling, yaitu metode pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara, kedua dokumentasi, dan terakhir observasi. Selanjutnya, peranan peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Dan adapun proses penelitian, yang pertama pengurusan surat izin penelitian, kedua melakukan wawancara awal dengan pihak terkait, dan yang terakhir mengumpulkan data awal penelitian. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Selanjutnya unit analisis. Unit analisis yaitu unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Tanah Datar. Dan teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda untuk satu tema yang sama. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.